Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Hasbi. Kali ini kita lanjutkan video tutorial tentang Tekla Structures yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana cara menginstal Tekla dan bagaimana cara mendapatkan lisensi yang student license-nya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke aplikasi Tekla Structures-nya. Tahap pertama, ketika kita akan membuat sebuah model pada Tekla Structures, kita harus membuat new project dan mengatur grid pada project tersebut. Jadi setelah kalian install, kalian buka aplikasi Tekla-nya ya. Nah, setelah dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini yang pertama ya. Apabila kalian sudah menginstal environment-nya sekaligus, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang environment, maka akan muncul pada bagian environment ini ada blank project dan Southeast Asia. Nah, karena kita berada di wilayah Asia Tenggara, maka kita menggunakan Southeast Asia dan role-nya all. Lalu configuration-nya, karena kita menggunakan lisensi yang educational, maka kita pakai yang educational. Lalu oke. Untuk pemodelan kali ini saya akan menggunakan denah yang diberikan oleh panitia, yaitu berupa bangunan 2 lantai seperti ini, tapi saya akan memodifikasinya untuk mempermudahnya, jadi tidak akan sekompleks ini. Nah, setelah dibuka aplikasinya, maka tampilan pertama yang muncul adalah seperti ini. Untuk membuat sebuah project baru, maka bisa kita klik pada bagian new. Lalu di sini ada kolom name, itu kita mengisi nama project kita. Misalnya kita web pelatihan Tekla DTS misalnya. Lalu place in, ini adalah lokasi folder di mana kita akan menyimpan file model kita nantinya. Ini secara default, secara bawaannya dari Tekla seperti ini ya. Di disk D. Kalau misal kalian simpan di C juga nggak apa-apa, ini bebas. Lalu untuk ini single user atau multi user, kita menggunakan single user karena hanya kita saja yang akan menggunakan project ini, kecuali apabila kalian ingin berkolaborasi dengan teman kalian gitu, menggunakan satu file project tapi yang mengerjakannya banyak orang, maka kalian bisa menggunakan multi user. Lalu klik create. Masih loading. Memang lumayan lama ketika mau ngeload up aplikasi Tekla. Nah, sudah terbuka ya aplikasinya. Pada saat tampilan awal akan muncul sebuah peringatan seperti ini, bahwa isinya project Tekla yang kita ini sekarang menggunakan lisensi yang educational, sehingga project ini hanya kita gunakan untuk educational purposes ya, hanya untuk tujuan pembelajaran. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk berjual beli. Itu tidak boleh kita gunakan untuk project yang sebenarnya gitu, seperti itu. Nah, secara bawaan, secara default, pada saat
pertama kali membuka aplikasi Tekla, maka sudah akan muncul grid seperti ini. Pertama kita klik dulu di sini, kita buka di menu. Kita mau setting dulu project properties. Project properties ini berguna untuk mengatur nama project kita, lalu lokasi dan lain-lain. Ini hanya sebagai keterangannya nanti pada saat melakukan pencetakan gambar pada DED. Misal namanya, ini kan number, project number DTS misal 001. Misal ini terserah sih diisi apa saja. Lalu namanya pelatihan Tekla, misal buildernya DTS UGM misal. Lalu desainernya Aspi misal, lalu Yogyakarta. Ini mau diisi lengkap silahkan, atau enggak juga nggak apa-apa. Lalu kalau udah tinggal di klik saja tutup. Nah, lalu di bagian atas ini ada yang namanya ribbon. Ini ribbon. Lalu di dalam sebuah ribbon itu terdapat beberapa toolbar seperti ini. Misal ini ribbon style, maka ada beberapa toolbar seperti column, beam, plate, bolt, dan lain-lain. Lalu pada ribbon concrete juga sama. Ada toolbar column, beam, panel, slab, dan lain-lain. Lalu di bagian bawah ini ada select ya. Jadi misal kalian ingin memilih grid ini, maka kalian harus menyalakan dulu select grid ini. Apabila kalian tidak menyalakannya seperti ini, maka kalian tidak bisa mengubah grid ini. Kalian tidak bisa mengedit grid ini. Maka harus kita select dulu ini. Kalau kita sudah menyalakannya, maka kita baru bisa untuk mengedit grid ini. Lalu sebelah sini ini adalah snapping. Apabila snapping ini membantu kalian saat pemodelan nanti, seperti titik tengah dari garis atau intersection, ini pertemuan antar garis, ini bisa membantu banget. Maka jangan lupa bagian snapping ini dinyalakan semua. Nah, setelah semuanya kita atur dan setting, kita sekarang masuk ke pengaturan grid. Grid ini saya sesuaikan dengan DED aslinya yang saya dapatkan seperti ini. Saya hanya akan menggunakan grid yang utamanya saja seperti ini. Pada aplikasi Tekla, untuk sumbu Cartesius itu menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi jari tengah sebagai sumbu X, lalu jari telunjuk sebagai sumbu Y, dan jari jempol itu untuk sumbu Z. Jadi X itu kalau secara mata angin itu mengarahkan timur dan barat. Lalu untuk Y secara mata angin mengarahkan utara dan selatan. Dan untuk Z itu berupa elevasi dari bangunan. Kita akan mulai saja edit gridnya sesuai dengan DED. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 grid pada sumbu X. Oke, kita masukkan koordinat gridnya ya. Jadi ingat, yang dimasukkan ke dalam Tekla itu koordinatnya. Misal ini kan grid pertama di sumbu X kan, berarti dia koordinatnya 0, 0. Lalu grid kedua itu jaraknya dari grid pertama adalah 393 cm nih ya, berarti 3930 mm. Maka kita masukkan 3930 mm pada aplikasi Tekla. Ini yang pertama kan 0, lalu yang kedua 3930. Nah, maka akan terbuat sendiri gridnya. Lalu yang selanjutnya itu 4500
4.500, 3.000, dan 4.500. 4.500, lalu 3.000, dan terakhir 4.500. Nah, maka akan terbuat sendiri otomatis oleh aplikasi Tekla sesuai dengan yang kita input. Ya, itu koordinat untuk sumbu yang ada pada untuk grid yang ada pada sumbu X. Lalu kita lanjut dengan grid yang ada pada sumbu Y. Itu ada grid 1B hingga 5B ini. Sama yang kita masukkan juga berupa koordinat lokasi gridnya. Berarti untuk grid 1B ini berada pada koordinat 0. Lalu grid 2B berada pada koordinat 4000. Ini dari titik 1B. Lalu grid 3B 4000 dari titik 2B. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali 4000 grid. Ada 4 grid dengan jaraknya 4000. Berarti tinggal bisa kita masukkan dengan cara seperti ini. 4000, 4000. Seperti ini bisa. Atau bisa kita langsung masukkan aja seperti ini. 4 kali 4000. Nah, itu hasilnya akan sama aja. Lalu setelah itu kita masukkan elevasi dari bangunannya. Ini pada sumbu Z, pada koordinat sumbu Z. Saya menggunakan gambar potongan dari bangunan. Ini sumbu netralnya ya, 0,0-nya. Berarti yang paling bawah itu negatif 3 meter ya, 3000, negatif 3000. Berarti kita masukkan di sini negatif 3000 mm paling bawah itu. Lalu negatif 1000 mm. Lalu negatif 0,35, berarti 350 ya. Negatif 350 mm. Lalu 4000. Dan yang paling terakhir adalah 7500. Karena kita tidak akan memodelkan atapnya, kita hanya akan memodelkan struktur bawahnya saja ya. Jadi nggak sampai struktur atap ini, maka saya hanya memasukkan hingga elevasi 7500 ini. Nah, apabila sudah memasukkan semua koordinat dari gridnya, maka kita berikan labels atau nama di setiap gridnya. Nah, untuk memasukkan nama grid pada sumbu X, kita isi di labels bagian X ini. Berarti ini sudah A, B, C, D, E. Nah, seperti ini. Lalu yang ini sampai 5. Nah, untuk sumbu Z-nya kita sesuaikan dengan koordinatnya ini. Berarti paling bawah negatif 3000, lalu negatif 1000, lalu negatif 350, lalu positif 4000, dan terakhir positif 7500. Sudah ya. Nah, apabila sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Gambar kotak ini yang transparan ini adalah view range atau jangkauan view-nya. Semua objek yang tidak masuk ke dalam kotak ini maka tidak akan terlihat. Maka kita harus mengekspand dulu view-nya ini. Caranya kita klik saja klik dulu layarnya di mana saja di sini di area workspace. Lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih
pilih fit work area to entire model. Nah, maka si kotak transparan ini akan menyesuaikan dengan ukuran model kita. Seperti ini. Untuk memastikan sumbu Z, tadi kan kita memasukkan sumbu Z ya, tapi karena ini tampilannya 3D, yang muncul hanya sumbu X sama Y. Nah, kita akan cek nih. Cara ceknya adalah dengan melihat pada view lain itu. Itu pada bagian klik di ribbon ini, view. Nah, karena kita masih new project, maka kita harus membuat dulu view baru. Ini yang kita gunakan saat ini adalah view 3D namanya. Ini bisa kalian cek di sini di Windows. Nah, ini ada view list. Yang kita gunakan adalah view 3D. Nah, apabila kita ingin mengecek elevasi kita sudah masuk atau belum, kita cek di view lain. Kita buat view dulu, view, lalu klik new view. Lalu kita buat view berdasarkan grid lines, long grid lines ini. Langsung saja kita klik create. Nah, maka akan terbuat view baru. Kita misal pakai saja view grid 1, berarti nanti sudut pandangnya tuh dari sini, dari grid 1 ini ke arah sana. Kita klik ini, klik panah. Nah, maka akan muncul ini view grid 1. Nah, kita lihat bahwa elevasi yang kita masukkan tadi sudah terinput dengan benar pada project kita. Dan kita bisa lihat pada Windows ini, view yang sekarang aktif adalah view 1 3D dan view 2 nya grid 1. Oke teman-teman, untuk video kali ini tentang grid kita cukup sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya untuk melanjutkan project ini. Terima kasih, semangat. Jangan lupa untuk dicoba ya, dipraktekkan. Jangan hanya menonton videonya saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.